sampah itu jangan disepelekan, karena dari sampah kecil bisa jadi masalah besar bagi lingkungan. Bukan sampah yang kayak gini, tapi sampah yang kayak gitu. Pada tahun 2024, volume timbunan sampah nasional terus menjadi beban lingkungan yang besar. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional untuk 333 kabupaten kota, total timbunan sampah tercatat sekitar 35,76 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil dikelola. Hal ini terbukti, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kepedulian tinggi terhadap bahaya sampah bagi lingkungan. Rendahnya kesadaran ini tampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, serta kurangnya kebiasaan memilah sampah dari jenisnya. Mereka hanya tahu membuangnya saja. Sampah yang mereka hasilkan, yang berasal dari rumah tangga atau lingkungan sekitar, awalnya dikumpulkan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak dorong, kendaraan kecil, sampai ke truk besar untuk mengangkut sampah tersebut. Kemudian, sampah ini dibawa ke TPS atau tempat penampungan sementara sebagai titik awal pengumpulan dari berbagai wilayah. Di TPS, sampah diturunkan dan ditampung sementara, dan sebagian petugas memisahkan sampah yang masih bisa didaur ulang seperti botol plastik, kardus, dan logam. Setelah volume sampah di TPS terpenuhi, sampah tersebut diangkut oleh truk besar menuju TPAS atau tempat pembuangan akhir sampah untuk diolah dan ditimbun. Di negara-negara maju, dikenal memiliki sistem pengolahan sampah yang tertata dan efektif. Pengolahan sampah dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan pemilahan sampah yang sangat disiplin. Pemilahan ini menjadi kunci agar proses daur ulang menjadi lebih optimal. Salah satu negaranya yaitu Swedia. Swedia merupakan salah satu negara yang paling berhasil dalam mengelola sampah. Sistem pengolahan sampah di negara ini mulai dari kebiasaan masyarakat yang sangat disiplin dalam memilah sampah sejak dari rumah. Warga Swedia telah terbiasa memisahkan sampah plastik, kertas, organik, kaca, logam, hingga limbah elektronik. Kebiasaan ini didukung oleh fasilitas tempat sampah terpilah di setiap lingkungan dan aturan yang ketat dari pemerintah. Setelah dipilah, sampah dikumpulkan dan dibawa ke pusat pengolahan modern. Sampah organik diolah menjadi biogas dan kompos, yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai energi dan sumber nutrisi untuk pertanian di negara Swedia. Dan untuk sampah anorganik yang dapat didaur ulang dan diproses melalui industri daur ulang yang sangat maju. Salah satu keunggulan dari Swedia adalah teknologi waste to energy, melalui sistem pembakaran sampah dalam fasilitas tertutup dan berstandar tinggi. Swedia mampu mengubah sampah menjadi listrik dan panas untuk kebutuhan rumah tangga. Teknologi ini sangat efisien dan ramah lingkungan, sehingga populasi udara dapat ditekan. Lantas, apakah Indonesia akan bisa seperti Swedia dalam pengolahan sampah? Secara prinsip, Indonesia bisa meniru keberhasilan Swedia dalam pengelolaan sampah. Namun, prosesnya tidak dapat terjadi secara instan. Swedia mencapai sistem pengolahan sampah yang sangat efisien karena kombinasi antara teknologi modern, peraturan yang ketat, dan kepedulian masyarakat yang tinggi. Untuk menuju ke arah tersebut, Indonesia perlu membangun fondasi yang serupa. Mulai dari hal yang kecil bisa menjadi perubahan yang besar. Masyarakat Indonesia bisa mulai memilah sampah sesuai kategorinya untuk mempermudah pengolahannya. Masyarakat mulai bisa menggunakan tote bag untuk mengurangi sampah plastik. Mari lakukan perubahan. Kita bisa jika kita bersama. Lestari alamku, lestari bumiku.
Dadah.